Biasanya teman-teman yang tidak bisa membuat fermentasi, saya suruh untuk silase saja tanpa probiotik. Nanti fermentasi pacong itu kita tambah lagi konsentrat, jadi sekitar 10 sampai. Dan yang paling utama nanti kalau membuat pakan untuk kebutuhan dan lain-lain, itu perlu ada tambahan premix. Jangan resiko gini. Fermentasi kalau tidak ada yang dampingi mulai dari probiotik dan lain-lain, mungkin sangat berbahaya. Beresiko lah. Kalau kita mempunyai ilmu tapi tidak tahu gurunya, hanya sekedar dari YouTube atau apapun, beresikonya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, bila kabarnya sehat walafiat dan semoga dinaungi limpahan rezeki dan juga peternakannya semakin maju, semakin mapan, semakin berkah ke depannya, lemu-lemu dan juga lancar di penjualannya. Langsung saja kita kembali lagi dari Kota Tahu Kediri. Ini sama Mas Irfan. Selamat sore Mas Irfan. Selamat sore. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pas makan ini dombanya Mas ya? Pas waktu sore hari ini. Sore hari makan dan juga makannya lahap kayak gini. Ini sebenarnya pakannya apa Mas? Kok campur-campur kayak gini ini? Ini fermentasi rumput pakcong dan konsentrat. Dan konsentrat, difermentasi Mas ya? Fermentasi semuanya. Dicacah dulu ini rumputnya? Ya, dicopper, dicacah. Dicacah dengan chopper. Nah, untuk pencacahannya sendiri Mas, ini rumputnya kayak gini dibikin agak kasar ini memang sengaja atau seperti apa ini? Kalau bisa yang paling utama pencoporan itu tidak berair, itu aja. Itu aja intinya ya? Iya. Kalau berair kenapa emangnya Mas itu? Nanti bahan keringnya banyak, yang kedua domba itu tidak terlalu suka. Soalnya airnya kan keluar. Dalam artian bisa tidak terlalu lembut, malah lembut gitu ya? Kalau biasanya lembut yang basah itu. Berarti ini memang sengaja dibikin agak besar-besar dan kasar gitu Mas? Iya. Nah, itu untuk pencacahannya lalu dimasukkan ke drum-drum ini? Ya, ini nanti setelah dicacah, kita beri bahan kering, rumput lagi, bahan kering, nanti disemprot probiotik. Disemprot probiotik? Iya. Boleh dibocorkan sekian probiotiknya Mas? Probiotiknya terserah sebenarnya. Mungkin yang ada di sekitar yang paling utama di situ, dan tidak menggunakan tetes yang paling utama. E4 itu? Kok E4? Molase? Tetes tebu itu aja. Kenapa Mas kalau yang menggunakan molase ataupun tetes tebu itu? Karena kan satu, dia panas di rahimnya, mengakibatkan keguguran, asinya tidak keluar. Biasanya di situ. Bisa majer juga. Bisa majer juga Mas ya? Ya, biasanya teman-teman yang tidak bisa membuat fermentasi, saya suruh untuk silase saja tanpa probiotik. Oh, tanpa probiotik itu sudah aman? Ya, minimal kan pakan itu diolah, jangan hijauan segar minimal di situ. Alasannya apa Mas kok jangan hijauan segar kayak gitu? Karena kan dulu saya sebenarnya dari 2020 awal itu saya di kambing itu sudah fermentasi. Tapi kan masih ada hijauan campur lah di situ. Di domba juga sama, ada comboran, ada hijauan segar dan fermentasi juga untuk pakan penguatnya. Nah, akhir-akhir itu ada domba yang dari pasar itu kembung. Itu yang paling utama kembung. Cempe mencret, mati. Soalnya kan masih ada hijauan segar. Masih ada bakteri-bakteri yang ngikut lah. Kalau menurut logika saya di situ. Logika dan juga pengalaman jenengan karena sudah mempraktekkan juga Mas ya. Nah, ini untuk pengolahannya itu dari konsentratnya itu digunakan apa saja ini kayak gini ini? Ini konsentratnya yang paling utama ya, kalau difermentasi ya sudah ya, pakan fermentasinya rumput pacong sudah paham. Ya. Nanti kan cuma tinggal nanti bisa bekatul, bisa kalau saya pakol telo dan tumpi itu. Pongol telo sama tumpi Mas ya? Ya. Dan juga membutuhkan tambahan berupa probiotik. Dan untuk konsentrat tambahan ada lagi? Konsentrat tambahan ada lagi. Yang paling utama ya hampir sama seperti yang saya
jelaskan di Mas Didi, itu kan yang bantu meracikkan pakannya mahal atau pakan ngawur itu kan saya. Oh, itu ya. Intinya adalah ngawur dia. Masalahnya kan kita cuma sekedar menekankan kan gini. Logika saya yang utama protein, karbonnya itu hampir seimbang. Kalau protein tinggi saja itu nanti susunya bisa bagus, tapi badannya kurus. Kalau protein dengan karbonnya itu seimbang, nanti bisa gemuk ya, kantong susunya ya bagus-bagus. Kantong susunya tuh ambingnya Mas ya? Ambingnya. Oh, ini coba kita ada yang kelihatan dari sini enggak? Ambingnya dilihat di atas. Kita bisa dari ke belakang bisa Mas ya? Monggo. Kita buktikan nanti ambingnya. Nah, untuk pemeramannya sendiri di Pemeramannya kalau bisa 2 bulan, 2 minggu minimal. minimal 2 minggu Mas ya? Ya. Nah, ini ambingnya kita lihat dari belakang teman-teman sekalian. Banyak yang sudah beranak. Sudah beranak. Ini cempe-cempenya Mas ya? Yang sini. Iya, cempe-cempenya itu. Nah, ini. Seperti ini hasilnya. ini. Nah, ini ya. Ini masih belum beranak itu. Oh, ini belum beranak Mas ya? Belum. Hamil tua ya kayak gini ambingnya ini. Nggak tahu kapan beranaknya. Ngeri ambingnya ya. Nah, ini seperti ini. Ini dengan pakan full fermentasi Mas ya? Full fermentasi. Fermentasi komplit fit sudah dikomplit saat difermentasi gitu. Gini, komplit fit itu antara konsentrat dengan intinya semua bahan itu jadi satu lah, bukan hanya sekedar tinggi seratnya saja di situ. Nanti konsentratnya kita mengandalkannya dari karbonnya dari limbah-limbah singkong dan apa tepung gableknya juga. Nanti proteinnya kita dari mau pemaksimalannya itu dari jagung di situ. Oh, dari jagung ya? Ya. Untuk pemastian di proteinnya. Dan ini setelah diperam minimal 2 minggu Mas ya? 2 minggu. Nah, dalam keadaan tertutup. Untuk presentasinya Mas, antara serat kasarnya, hijauannya, sama yang kering-kering itu sebenarnya seberapa sih? Kan kalau kita dari awal untuk fermentasi pacong itu kita tambah 15% dulu untuk pongkol dan tumbinya. Itu jadi fermentasi pacong kan? Nggih. Nanti fermentasi pacong itu kita tambah lagi konsentrat. Nggih. Jadi sekitar 10 sampai 15%. Kalau di kandang ini mungkin 15%. Konsentratnya. Iya, soalnya bunting. Dan pada mayoritas pada usia bodinya kan besar-besar di situ. Nggih. Konsentratnya itu jenengan di sini beli jadi Mas ya? Saya ngeracik sendiri. Ngeracik sendiri juga. Dulu pernah dikirimi tapi kurang puas di situ aja. Oh, nggih. Kalau garis besarnya saja untuk konsentratnya yang baik itu ya itu tadi diutarakan seimbang antara karbohidrat dan PK, Mas. Nah, Kalau ya proteinnya. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri antara lain apa, Mas? Saya ada Misal. konsentrat jadi juga yang sapi. Nggih. Yang mereknya Confit itu ada untuk sapi potong juga, tapi cuma sedikit semua. Tapi yang paling dominan jagung, tepung jagung itu sama singkong. Sama singkong. Ya. Singkongnya itu dalam artian singkong-singkong yang Basah. digiling halus basah Iya, itu. iya. Itu sama kulit-kulitnya sekalian, Mas? Iya. Nah, itu tidak khawatir ataupun tidak samar kalau biasanya kan dikasih Majer. kulitnya Racun. majer, nggih, racun. Majer atau keracunan. Nggih. Tapi kan saya basicnya dulu dari tepung. Oh, gitu Tepung nggih. tapioka memang. Ya, ini basicnya Mas. Irfan dulu. Kalau seperti itu kita harus tahu kadar maksimalnya berapa di situ. Ada kadar maksimalnya. Dan kayak singkong itu memang sangat bagus dan juga sangat beresiko. Nggih. Sangat bagus kalau singkong murni, sangat bagusnya dia rakus, jadi rakus. Yang kurang bagusnya dia kalau terlalu banyak dia bisa majer. Oh, bisa majer gitu, Mas ya. Terlalu Iya. banyak. Maksimal berapa pemberian untuk singkongnya itu Kalau sendiri? saya maksimal 20, terkadang ya 15. Nanti tergantung kebutuhan ternak itu bagaimana. Oh, tergantung menyesuaikan Ya, kebutuhan ternaknya kalau juga, Mas ya. untuk lepas sapi biasanya yang full konsentrat itu biasanya saya berani 20. Soalnya kan masih jenjangnya untuk kawin kan masih lama. Kalau untuk breedingan mungkin 15%. Untuk kawinan, untuk Iya. breedingan, sistem breedingan. Iya. Nah, itu Mas. Nah, itu tadi semua bahan-bahan dari yang pakcong, rumputnya untuk serat kasarnya dari konsentrat jadi dan juga konsentrat buatan jenengan
plus singkongnya sekalian. Itu proses fermentasinya diperam didajikan satu gitu atau sendiri? Berbeda. Dulu pernah hampir sama seperti punyanya Mas Didi, itu pernah. Tapi kan karena kita kebutuhan ternaknya itu tidak sama, itu antara yang masa kawin, bunting tua, menyusui itu kan tidak sama. Jadi kita pilah-pilah di situ. Nanti kita biar bisa menambahkan. Ditambahkan sesuai kebutuhan di ternaknya, Mas? Ya, makanya terkadang kalau saya lebih suka pemberian langsung diberikan di situ, tapi ternyata lebih efektif seperti ini. Untuk efektivitasnya? Efektivitas. Kalau kita masih menggunakan hijauan segar. Kalau Mas Didi kan cuma sedikit lah di situ. 10% kalau nggak salah. 10%. Nah, ya yang serat kasarnya hijaunya. Soalnya kan mereka di Pacitan itu dia lahan untuk menanam rumput pakcongnya kan kesulitan. Masih kesulitan, Oh, ini Mas sedikit melenceng. Kayaknya di sini pejantannya ini ada beberapa ya, Mas? Jadikan satu gitu. Satu aja. Hanya satu, itu betina, tak kirain pejantan tadi. Itu jantannya cuma satu. Yang ini aja ya sini. Yang itu. Sebagian di. Ini sebenarnya cuma buat cover, bukan untuk pejantan. Cover aja. Yang pejantannya yang di kandang yang di sana ya, di selatan. Nah, kembali lagi ke pakannya, Mas. Kalau porsi pakan dengan metode yang jenengan lakukan di sini, ini porsinya rata-rata per ekor itu menyesuaikan berapa ini, Mas? Kalau saya menyesuaikan gini. Yang paling utama nanti kita lihat di sekitar 1-2 jam setelah pemberian itu bagaimana, kurang atau gimana di situ. Tapi kalau berdasarkan teori itu sekitar 2 kilo fermentasi, 2 on konsentrat biasanya di situ. Jadi pemberiannya tadi konsentratnya diberikan terpisah gitu atau yang fermentasinya ditabur dulu di palung lalu di konsentratnya di atasnya? Konsentratnya di atasnya nanti. Langsung nanti diaduk. Berikan di atasnya, diaduk di palungnya sini, Mas ya? Nah, ini teman-teman. Nah, kayak gitu. Nanti biar tangannya peternak dengan ternaknya itu bisa mencium bau keringat kita lah. Biar jinak-jinak ya? Dan yang paling utama kita biar ada chemistry. Dengan ternak itu penting, Mas ya? Penting, sangat penting. Bukan penting saja. Dan yang paling utama nanti kalau membuat pakan untuk kebutuhan dan lain-lain itu perlu ada tambahan premix, jangan sampai ketinggalan. Premix, Mas ya? Iya. Nah, premixnya itu sendiri per ton berapa kilo butuhannya? Kalau saya untuk konsentratnya 2 kilo. Benar. 2 kental 1 kilo. Berarti 5 kilo untuk 1 ton ya, Mas ya? Iya, sekitar segitu. Nah, ini. Bahkan terkadang bisa lebih. Bisa lebih juga? Iya. Soalnya kan premix itu sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Meskipun pakannya bagus, tetapi untuk pemicu premixnya tetap kurang bagus. Tetap kurang bagus ya. Makanya yang ada seperti konsentrat jadi itu yang PT-PT besar, itu kan harganya sekitar 8.000 lebih. Itu yang paling mahal kan enzim dan premixnya itu. Yang menjadikan harganya mahal per kilonya jatuhnya. Mungkin kalau kita bahannya sama bisa dengan harga yang murah, tapi yang paling mahal premixnya dan lain-lain itu. Premixnya itu ya. Nah, ini Mas, untuk cempe-cempenya sekarang kita bahas pakannya di sini, ini juga konsentratnya yang diberikan sama dengan yang indukan sama. Yang membedakan apanya, Mas? Cuma tanpa hijauan. Tanpa hijauan saja. Gitu. Dan diberikan anilibitum terus ada di sini ya? Ya, tetap kita tahu porsinya. Kalau kurang ya kita tambah, kalau nanti maksudnya kalau biasanya tetap ada sisa di situ. Nanti sisa diberikan ke indukan mesti mau. Mesti mau ya, sisa dari cempe-cempenya ini. Ya. Gitu, Mas ya. Nah, untuk ini berarti kalau malam ini dikosongin atau masih tetap ada ini makanya ini? Tetap ada. Maksudnya kan tetap dia enggak bisa menghabiskan gitu loh. Iya. Nah, nyusunya ini kemana, Mas? Nanti dibuka atau gimana ini? Ini Bunting bawaan ini, bukan pejantan kita. Jadi dipisah gini? Iya, ini sudah sape. Kemarin uji coba pakan. Yang paling utama di situ. Dan berhasil, Mas, uji coba pakannya? Sesuai prediksi. Tapi ini kurang, maksudnya sesuai prediksi kita.
hasilnya bagaimana sudah diprediksi lah. Oh gitu, intinya sesuai Makanya harapan. kita di video sebelumnya kan menjelaskan Kripfit atau Kripfit, iya. pakan tambahan. Betul, ya. Ini Ya. tidak menggunakan. Oh, yang ini tidak menggunakan Kripfitnya. Jadi pertumbuhannya ya tetap stabil tapi tidak signifikan. Cuman memang sesuai dengan angen-angen dan harapannya. Iya. Ya. Ternyata setelah di yang domba-domba baru lahir setelah itu kita beri Kripfit, hasilnya bisa berkualitas. Bisa lebih maksimal intinya, Iya. Mas ya. Nah, dengan indukan yang berbeda pula. Iya. Nggih. Nah, untuk pakan itu tadi Mas ya, kalau untuk fermentasi seperti ini, untuk jangka panjangnya itu insya Allah tetap aman juga Mas, untuk rumen ataupun tingkat kebuntingan melahirkannya. Aman. Ini nyatanya ya sekitar yang mana ya, yang besar sendiri. Yang kalung sana, yang jumbo itu. Oh, yang itu? Ya. Nggih. Saya kesini nggak apa-apa Mas ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, yang ini teman-teman. Takut atau enggak? Enggak. Saya tak tahan napas, muka-muka enggak takut. Nah, ini yang ini. Betina. Ya, ini kan Mas? Iya. Nah, ini ada. Itu tulisannya blongor itu. Iya, blongor ini. Itu dari 2020 itu. Dari 2020 ini menggunakan pakan fermentasi Mas ya? Iya. Kok ini bisa blongor kayak gitu, itu memang dulunya memang dari genetiknya bagus atau Pemberian di kita bagus, alhasil dia genetiknya keluar di situ loh. Paham enggak? Oh ya, bisa maksimal Ya, ini di situ loh. gitu. Kalau domba itu gini, kalau pakan meskipun domba berkualitas, genetik berkualitas, kalau pakannya tidak berkualitas ya tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal gitu Mas Di ya. situ. Oh, intinya bibit, gen, genetik dan juga pakan adalah sangat penting sekali. Nah, tentunya segala sesuatu ada resikonya Mas. Kalau resiko ataupun bahaya yang paling besar daripada pemberian pakan fermentasi itu apa sih sebenarnya? Kalau resiko gini, fermentasi kalau tidak ada yang dampingi mulai dari probiotik dan lain-lain, mungkin sangat berbahaya. Beresiko lah. Yeah. Kalau kita mempunyai ilmu tapi tidak tahu gurunya, hanya sekedar Yeah. dari YouTube atau apapun, beresikonya di situ. Makanya dari itu kita sharing ke peternak yang sudah menggunakan atau apapun lah di situ. Kalau sharing-sharing ke sini gitu juga boleh Mas. Monggo, asalkan saya tidak kirim domba. Asalkan anjenengan pas ada waktu longgar. Iya, di situ. Nun sewu, dipungut biaya berapa Mas? Monggo kerso. Mboten ya intinya tetap silaturahmi lah yang paling utama. Oh, dalam artian tidak ada target, harus intinya silaturahim Mungkin gitu. kalau enggak percaya ini sama tanya Mas Didi lah. Iya, nanti ya nanti teman-teman nanti bingung Mas Didi siapa? Mas Didi itu adalah owner Kampung Peterful di Pacitan yang juga ada konten-kontennya beberapa ibu dosen dan Mas Didi itu. Itu semula banyak kematian, dombanya tidak. Intinya yes, banyak yang rusak lah. Alhamdulillah saya dampingi, meskipun awal-awal merubah dari yang rusak-rusak itu ke perbaikan itu butuh dana besar memang. Tapi sekarang kan sampean bisa lihat kan hasilnya kan luar biasa, memuaskan gitu. Memuaskan intinya Kalau dipandang itu dombanya gemuk bersih di situ. Gemuk bersih dan gemuk yang melotrok, yang lambreh itu beda loh ya. Nah ini semuanya gemuk padat berisi. Nah ini yang tadi, yang blongor tadi. Nah, yang dari 2020, iya. 3 tahun full fermentasi dan seperti ini. Ini laktasi berapa kali nih Mas? Kalau di sini 3 kali. 3 kali itu anakannya berapa aja? Satu-satu terus. Satu-satu terus Mas ya? Oh, nggak bisa 2 itu belum ya? Kalau itu tergantung rezeki juga ya? Itu tergantung rezeki dan dia genetiknya bagaimana. Oh gitu. Tapi ada rahasia khusus juga, mungkin ada yang memicu bisa beranak 2 dengan catatan dari genetik keturunannya juga anak 2 gitu. Gini, kalau itu bisa, tapi paling utama nanti pakannya harus diimbangi. Maksudnya pakannya kalau masa kawin itu jangan terlalu kurus. Malah jangan terlalu kurus Mas ya? Ya kalau kurus nanti tidak subur. Oh gitu. Nanti kurus, bunting, itu kita naikkan ke gemuk itu sangat sulit. Agak berat lah porsi pakannya. Nggih.
Nggih, itu barangkali Mas Irfan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ini kalau diteruskan sampai berjam-jam ini tidak akan habis pembahasannya karena materinya full materi di kandang Irfan Kamil Farm ini. Dan silahkan bagi yang mau pesan-pesan atau calling-calling dan juga bisa sharing-sharing, langsung saja dicari di Google Map Irfan Kamil Farm breeding domba pedaging, dan juga nomor teleponnya sudah ada di situ. Nanti kita sebutkan. Barangkali yang terakhir ada pesan tambahan atau kesan pesannya Mas Irfan. Kalau beternak domba itu jangan kita menghitung dulu keuntungan, jalani dulu dengan kesenangan, baru nanti hasilnya akan mengikuti proses yang kita lakukan. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Irfan Kamil. Semoga bermanfaat dan semoga tambah berkah peternakannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih dari Kediri Kota Tahu, bukan dokter hewan menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.